Kalau saya kan live setiap hari, silakan. Enggak, jangan alasan lah, Dis. Kamu berani atau tidak berdebat dengan saya di room Superboy membahas Yesus punya Tuhan, membawa di sana aja kita. Ya berani-berani saja. Ya udah, kapan? Saya kesini mau bahas kapan? Ya diatur aja waktunya, boleh. Ya, kapan kita mau? Boleh diatur waktunya. Kapan. Ya, saya hubungi Superboy. Cuman saya mau klarifikasinya aja. Saya nggak usah bahas yang lain. Kita bahas tentang sebuah narasi. Bilang katanya nggak pernah membahas rumah apologet. Ya saya nggak bahas. Ternyata RK adakah di situ narasi gitu. Saya rumah apologet? Kalau gitu nih lagi ngomongin siapa? Ya saya ngomongin siapa itu ada banyak kok. Siapa? Banyak kok hamba-hamba Tuhan yang membahas tentang itu, membahas tentang donasi dan lain-lain, banyak kok. Adakah saya bahas rumah apologet? Atau gini aja. Ada nggak secara eksplisit di situ rumah apologet Edis TV? Kira-kira itu siapa kalau gitu? Enggak, saya tanya. Ada nggak dalam narasi situ ada bilang rumah apologet Edis TV ada atau tidak? Ada. Mau didengar mana lagi? Coba buka secara eksplisit ada nggak? Oke ya, coba ya. Tapi didengerin dulu, kalau nggak didengerin ya gimana mau didengar? Ya gue dengar, tadi kan gue dengar, lo buka kan gue dengar, gue diam. Gimana sih? Baik. Edis, hancur mental saya. Gara-gara saya membahas Yesus punya Tuhan. Itu potongan-potongan. Gara-gara saya membahas Yesus bukan Tuhan. Kalian nyerang saya sebelum membabi buta itu kan? Udah saya mengundurkan diri, puas kan? Saya nggak berapologet lagi. Dan ketika netizen Edis itu nyerang RK ya wajar. Itu suara siapa? Karena di RK itu ya, enggak, saya tanya itu suara siapa? Saya mau framing Edis juga. Enggak usah setel saya. Suara siapa di situ? Kalau ada apologet yang mengatakan Yesus punya Tuhan, sesat. Sesat nggak? Selesai. Gak usah malu-malu bilang saksi Yehova. Jadi yang sesat nggak? Untuk beli rumah, minta uang untuk itu apa? Siapa itu? Awal kita udah bilang. Edis saksi Yehova nggak? Tapi netizennya Edis yang nyerang RK gitu loh. Sekarang saya tanya Edis. Coba udah, saya udah itu. Coba Edis coba diam dulu. Kondusif Dis. RK yang mengatakan kalian coba Dis, kondusif dulu. Jangan kayak gitu dong. Saya challenge untuk gigit herder, gigit balik. Gak usah kau ini. Kalau ada herder yang saya tanya, coba stop dulu itu barang, kita diskusi dulu. Saya comeback. Saya bilang saya akan balik gigit. Kalau kalian berani balik gigit, gas. Saya comeback. Nah, di sini yang saya kurang. Mana rumah apologet Edis TV? Kalau memang dia tahu ajaran, tidak ada kejahatan di balas kejahatan itu di ajaran yang harusnya disampaikan. Mana rumah apologet Edis TV di situ? Kalau kalian bersama saya, silakan tak orang ibu yang bodoh ini, yang udah bau tanah ini, ya, tapi belum bertobat ini, silakan bilang ibu bertobat ibu. Langsung diserang aja, diserang aja. Dis, mana di situ, Dis? Kalau kalian bersama saya, serang aja orang ini. Ya, ini orang bodoh, kesal saya. Manusia punya emosi. Pemakaian kata herder ini udah diklarifikasi. Itu suara siapa, Edis? Manusiawi. Nah ini Edis gak mau kondusif juga ini. Herder itu adalah binatang seperti itu. Di sini Edis gak mau kondusif, dia hanya mau dengar dia punya video aja. Vaksinasi 9 kali pun tetap kena rabies. Karena memang ada beberapa statement dari RK yang Jadi, coba Dis, ada nggak secara eksplisit di situ rumah apologet? Jadi itu rumah siapa maksudnya? Edis saksi Yehova? Kita lah nggak bahas itu. Nggak, saya tanya, narasi saya di situ kan saksi Yehova. Apakah Edis saksi Yehova? Enggak, langsung aja. Apakah Edis saksi Yehova? Katanya RK tidak bahas rumah apologet. Enggak kan, memang di situ kan bukan rumah apologet. Betul kan? Terus rumah nggak ada secara eksplisit rumah apologet, betul kan? Iya, jadi rumah apa? Rumah apa kan banyak rumah. Tetapi saya tanya, di situ ada narasi saya, jangan dipotong-potong ya, juga. Di situ saya membahas tentang saksi Yehova, betul atau tidak? Maksud saya begini. Pertanyaan saya, apakah Edi saksi? Kenapa tidak mau jawab? Apakah Edi saksi Yehova? RK jangan cemburu masalah rumah. Saya nggak cemburu, Dis. Ngapain saya iri? Kenapa bahas rumah apologet? Nggak ada loh, Edis. Sekarang kita fokus pada pengajaran aja, berani atau tidak? Saya tantang kamu debat di Superboy, mau atau tidak? Kapan? Sebentar malam mau? Katanya dikasih waktu 1 kali. Sebentar malam mau nggak kita debat di Superboy? Katanya dikasih 1 kali. Nggak berani dia teman, nggak berani. Edis nggak akan berani debat di Superboy. Saya cuma itu aja kok. Coba kamu saya tanya sekali lagi, Edis, kamu berani nggak debat di Superboy? Nanti banyak teman-teman yang upload video itu kok. Nggak, Edis saya tanya, apakah kamu berani debat di Superboy? Nggak berani, Edis. Saya tanya, apakah kamu saksi Yehova? Tidak mau jawab.
Selesaikan. Nggak berani kan? Edis tidak berani debat di Superboy kan? Nggak selesai kan ini? Tidak ada secara eksplisit. Jadi jagoan kalian Edis itu tidak berani debat di Superboy. Tidak ada secara eksplisit. Saya menyebut nama apologet di situ tidak ada. Atau membahas rumah apologet tidak ada. Itu potongan-potongan ditambah suara orang lagi. Tidak ada cemburu, Dis. Saya pun disupport. Tidak ada cemburu, Dis. Saya pun banyak disupport. Dan yang paling penting, saya bekerja. Saya punya pekerjaan. Sekarang Edis, saya tanya apakah dia saksi Yehova atau tidak. Edis tidak berani jawab kan. Saat saya tanya Edis bahwa dia berani debat di Superboy atau tidak, dia tidak berani jawab kan. Karena apa? Apakah Edis takut ajarannya kebongkar? Saya tantang malam ini dia berdebat di Superboy, dia berani jawab atau tidak? Tidak berani kan? Tidak berani. Saya langsung saklek. Apakah Edis kau saksi Yehova? Tidak jawab. Apakah Edis kau berani debat dengan saya malam ini di Superboy? Belang aja. Narasi ini kamu mendalilkan berarti kamu harus bertanggung jawab dengan narasi kamu. Narasi berani menjawab pertanyaan. Superboy, coba kalian renungkan, kenapa dia tidak renungkan itu? Yang saya minta adalah renungkan kenapa Edis tidak berani berdebat di Superboy. Kalian renungkan itu. Lah tadi kalau dia berani, kenapa dia tidak jawab? Ya, jadi tidak ada video saya membahas rumah apologet, tidak ada. Itu potongan-potongan video yang dipotong lalu diselipkan dengan suara-suara orang. Ya. Ya, kalau berani ya berpikirlah. Ya, kalau mau ya di Superboy kita gas. Saya dengan Edis lah, ya. Ya. Resmi kita ke Superboy, kita resmi kita di situ. Tapi kenapa tidak mau? Selesaikan. Edis tidak berani berdebat di Superboy. Ya kan? Terserah. Tapi memang pada kenyataannya jagoan kalian tidak berani berdebat dengan saya di Superboy. Dia yang mendalilkan, dia tidak bisa mempertanggungjawabkan dalilnya. Ya. Kesanggup kan dia? Gak mau dia. Hanya kasih video-video dengan potong-potongan, terus selip-selipkan dengan suara-suara. Gitu aja kalian langsung percaya. Itu sama seperti dia bilang Yesus punya Tuhan, kalian tetap percaya. Ya. Saya nggak cemburu, saya aja di support. Ada Bang Mika di sini, ada AMN di sini. Ya. Ada yang lain lagi, orang-orang Katolik, ada Kayani, Bang Antoni, dan lain-lain. Banyak yang support saya di sini. Untuk apa saya iri? Saya pun bekerja. Saya ada usaha juga. Saya bekerja juga. Untuk apa saya iri? Jadi fix, Edis tidak berani berdebat di Superboy. Ya, saya tanya, apakah kau saksi Yehova?
Edis saya bilang tidak berani, kau bilang saya tidak disupport. Kamu salah besar. Saya disupport. Ya. Hanya untuk apa saya bilang, Edis bilang RK karena kamu tidak disupport lagi. Dis, kamu salah besar, Dis. Kamu lihat di sini nih, level 43, level 47 semua di sini. Kumpul di sini. Karena apa? Cerdas berpikir. Ya, jadi Edis menarasikan tadi. Saya tanya ulang-ulang, kamu saksi, lihat itu. Apa itu? Apa ini? Apa ini? Itu apa? Tidak disupport seperti kata Edis tadi. Tidak disupport seperti kata Edis tadi. Tuhan terlalu baik. Dia kasih apa? Cash. Tuhan itu kasih cash. Jadi tadi Edis TV naik ke atas, saya tanya kepada Edis TV, apakah kamu saksi Yehova? Dia tidak jawab kan? Ya, dia tidak jawab kan? Di sini kita bicara pembelajaran. Ya, di sini kita bicara tentang narasi. Ya, ya, dia hanya kasih gitu langsung dia kabur, pergi. Dia tidak berani diskusi akademis secara Alkitab mempertanggungjawabkan narasinya ini, dia tidak sanggup. Dia tidak sanggup mempertanggungjawabkan narasi ini. Nah, kenapa? Saya tantang di Superboy pun tidak berani. Makanya saya yakin ini orang ada udang di balik batu. Ada sesuatu pengajaran dia yang tidak kalian ketahui. Ada sesuatu ajaran di balik dari Edis TV ini yang tidak kalian ketahui, yang dia tutupin. Ya. Ada sesuatu. Saya pastikan lagi, maukah kau berdiskusi dengan saya? Di Superboy? Tidak dijawab. Berarti ada sesuatu. Di sini ada sesuatu. Terus, ya, saya tanya, apakah kamu saksi Yehova? Tidak dijawab juga. Ada apa ini? Ya, lebih baik mulut saya, ya, intonasi saya keras, tetapi ajaran saya benar. Lebih baik intonasi saya keras, tetapi hati saya ini tidak ada yang tahu. Daripada orang yang mulutnya halus, tapi kita tidak tahu di balik dari mulut halus itu ada ajaran apa yang dia siapkan. Ya, lebih baik mulut saya seperti ini. Ya. Tak berani dia, teman. Ya. Belum selesai loh. Saya belum pastikan betul-betul mau atau tidak. Dia belum pastikan loh. Langsung turun kan. Ini ketidakdewasaan dari seorang Edis. Ya, ketidakdewasaan dan ketidakdewasaan dari seorang Edis. Belum selesai pembicaraan dia langsung turun. Ini tidak dewasa, teman. Edis tidak dewasa, dia langsung turun. Sangat-sangat tidak dewasa ini orang ini. Kalian jangan bilang RK tidak dewasa. Yang tidak dewasa adalah Edis TV. Kenapa? Dia hanya buang, kasarnya, buang sampah lalu dia kabur. Ini nggak bagus nih, ini nggak dewasa. Ya, it's okay lah. Ya, terserah kalian ya. Ya, terserah kalian. Ya, tapi ingat, kenapa Edis tidak berani berdebat di Superboy? Dia tidak berani menentukan dan berkelanjutan membahas jadwal. Ya, kalau dia berani dan dia dewasa, dia membahas jadwal dengan saya. Saya tinggal hubung aja Superboy lewat WA. Ketika dia di sini, kamu sabar Dis, saya telepon Superboy, dia naik. Kita dua dialog di situ. Saya langsung telepon, kenapa dia harus turun? Dia hanya buang sampah, kasarnya buang sampah lalu dia turun.
Maka saya bilang, kalau dia dewasa, kenapa dia turun? Kalau dia dewasa, kenapa dia turun? Kalau dia dewasa, harusnya saya telepon, ya mau berdebat dengan saya di Superboy? Mau. Oke, tunggu. Saya telepon Superboy sekarang biar dia naik, kita tentukan jadwal. Ya, kita tentukan jadwal. Tapi kan dia langsung turun. Nah, ini bahaya. Bahaya, teman. Itu nggak dewasa, teman. Banyak orang yang kali memang di sini, tapi saya yakin sepertiga dari pendukung Edis TV akan menilai Edis TV tidak dewasa dan bijak. Kasarnya dia buang tulang, ya, dia makan daging, dia buang tulang ke saya. Gitu kan? Saya tidak butuh semua membela saya, tapi saya yakin, ya, sedikit orang di bawah, 1 orang, 2 orang, 3 orang mulai sadar ada apa dengan Edis TV. Kenapa tidak berani di Superboy? Ya, kenapa tidak berani di Superboy? Itu pertanyaan besar, teman. Ya, kalau dia memang mau berdebat dengan saya, alangkah lebih baiknya, ya kan? Alangkah lebih baiknya, silakan. Kamu jangan dulu turun, saya telepon Superboy, Superboy datang ke sini, dia atur jadwal kita berdua. Tapi kamu tidak tanpa permisi. Ini seperti apa? Datang diundang, pulang tak diantar. Apalagi itu namanya apa itu ya? Datang tak diundang, pulang tak diantar, namanya apa lagi itu ya? Jelangkung. Ya, si Edis kayak jelangkung. Datang tak diundang, pulang tak diantar. Belum selesai saya bicara, langsung kabur turun. Aduh, Tuhan. Ya, kalianlah yang merenungkan itu ya. Saya tidak paksa ya. Makanya saya tanya, kamu saksi Yehova? Kenapa tidak jawab? Apakah saya tanya 3 kali? Apakah kamu saksi Yehova? Tidak dijawab. Apakah Edis kamu pengajaran saksi Yehova? Tidak dijawab juga. Ya, cerminan Kristus yang lain. Kristusnya saksi Yehova kah? 3 kali saya bertanya. Kalau dia bilang, RK, saya bukan saksi Yehova. Oke, sekarang kalau kamu bukan saksi Yehova, silakan kau jelaskan ketritunggalan seperti apa. Saya mau berlanjut itu. Tapi kenapa tidak mau? Jadi ini bukan perdamaian dan lain-lain. Dia datang hanya melempar saja statement, lalu dia turun kabur. Parah sih, tapi gak apa-apalah. Tuhanlah yang, ya dia pura-pura, ini seperti Juma juga sebenarnya ya. Kelakuan dia seperti Juma. Saat kita berbicara, dia tidak mau dengar. Sama kayak Juma ketika saya berdebat dengan dia pura-pura begini. Sama. Coba kalian perhatikan. Ketika saya berdebat dengan Juma, dia selalu begini. Tidak mau ngomong kan? No comment kan? Dia sama seperti Juma kelakuan dia. Tidak mau mendengarkan orang. Lari-lari kemana-mana saya. Di mana saya lari? Memang kenyataannya seperti itu kok. Terserah. Ya, tapi pada intinya renungkan pertanyaan saya kepada Edis TV, apakah kamu saksi Yehova? 3 kali saya bertanya, dia tidak jawab. 3 kali saya bertanya, maukah kau berdebat dengan saya di Superboy, mempertanggungjawabkan narasi kamu? Tidak dia jawab. Ya kan? Kalau dia bilang oke, saya telepon Superboy, dia datang ke sini, kita atur jadwalnya. Dia tidak berani, langsung dia turun kan. Fix. SSY. Fix SSY teman.
Fix. Saya tidak peduli. Fix dia SSC. Kalau dia bukan SSC, dia pertanggungjawabkan omongan pertanyaan saya tadi. Apakah kamu saksi Jehovah? 3 kali saya bertanya. Kan tidak mau. Ngeri teman ini. Kalau dia bukan saksi Jehovah, dia langsung bantah tadi. RK saya bukan saksi Jehovah. Saya Tritunggal. Ya, kalau saya tidak menghakimi, kalau dia bukan saksi Jehovah, kenapa dia tidak jawab? Coba, kalau dia bukan saksi Jehovah, kenapa tadi dia tidak jawab pertanyaan saya? Saya bukan saksi Jehovah. Coba kalian pikir ini. Renungkan teman. RK saya bukan saksi Jehovah RK. Langsung. Tapi kenapa diam? Ya. Saya tanya, 3 kali saya bertanya, apakah Edis kamu sepengajaran saksi Jehovah? Dia tidak jawab. Dia alihkan. Edis ini pintar mengalihkan. Saya tanya ulang-ulang lagi. Apakah kamu saksi Jehovah, Edis? 3 kali, 2 kali tidak jawab. Apakah Edis kau saksi Jehovah? Kalau dia Tritunggal, pasti dia udah bantah tadi. RK saya bukan saksi Jehovah. Ya, saya hanya meluruskan. Karena statement saksi Jehovah pun mengatakan Yesus punya Tuhan. Sama seperti statementnya Edis TV. Kenapa? Menyamar di Tritunggal atau apa? Hah? Menyamar di Tritunggal. Dan video tadi tidak membuktikan saya menyebutkan rumah apologet. Ya. Video tadi saya tidak pernah menyebutkan rumah apologet. Saya bilang banyak kok hamba-hamba Tuhan yang minta donasi untuk rumah. Banyak. Hamba Tuhan banyak kok. Panti asuhan, donasi untuk rumah, banyak kan? Bukan cuma Edis TV kan? Banyak kan? Karena kita melihat secara general bahwa banyak hamba Tuhan yang menjadi mamon. Yang cinta dengan uang. Sekarang statement itu pun bukan statement negatif. Pernyataan di video saya pun bukan sebuah pernyataan negatif loh. Pernyataan di video itu pun tidak menyudutkan Edis TV. Pernyataan di video itu pun tidak menyudutkan rumah apologetnya Edis TV. Tidak. Hanya yang saya nggak suka dari Edis adalah dia hanya bawa video itu, dengarkan, saya pikir habis itu saya bicara. Tahu-taunya dia tidak bicara, dia tidak ini langsung dia turun kan. Itulah pecundangnya jagoan kalian itu. Itulah pecundangnya jagoan kalian itu. 3 kali saya bertanya, apakah kamu saksi Jehovah? Harusnya kalau dia bukan saksi Jehovah, dia langsung bilang, saya bukan saksi Jehovah, Edis, RK. 3 kali saya bertanya, maukah kau berdebat dengan saya di Superboy? Dalil kamu, statement kamu, Yesus punya Tuhan? Dia tidak menunjukkan dalilnya. Ya. Maukah kita ke Superboy? Kalau dia mau, oke, tahan sebentar. Ya, kamu tahan sebentar, saya telepon Superboy, Superboy datang, kita atur jadwalnya. Malam mau, saya bilang, apakah malam kamu berdebat dengan saya di Superboy? Tidak mau juga. Tidak jawab, langsung turun kan. Kenapa Edis tidak mau di Superboy? Renungkan itu. Ya, mulut saya memang, nada saya memang tinggi. Karena saya orang timur. Ya, tapi hati saya, ya, jangan kau pikir hati saya kasar, jahat, tidak. Tapi banyak orang yang mulutnya halus, saya nggak ngomong apa-apa ya. Siapa-siapa ya. Banyak orang yang mulutnya halus, tapi kita tidak tahu di balik dari hatinya itu tujuannya apa. Ya kalian menghakimi saya kan boleh. Tapi saya nggak menghakimi siapa-siapa. Saya bilang apa? Mulut saya memang kasar. Tinggi nada saya. Saya orang timur, memang intonasinya seperti ini. Nada tinggi berbeda dengan kata-kata. Masa itu aja kagak ngerti ah? Masa itu aja kagak ngerti ah? Untuk apa? Sini beta kerja juga. Ya, ada usaha, ketong kerja.
Saya tidak sedang membahas saya kekurangan donasi atau kau kelebihan donasi. Saya tidak bahas itu. Saya tidak bahas itu. Saya sedang membahas ini loh. Tapi kenapa Edis larinya ke donasi? Kenapa Edis tidak fokus pada topik ini, mosi ini? Statement yang dia buat ini, kenapa dia tidak kembali pada mosi ini? Kenapa dia tidak kembali pada mosi ini? Kenapa malah bahas donasi? Ini yang bahaya, teman. Dia bahas donasi untuk apa? Saya tidak bahas donasi. Dan saya juga tidak mau sibuk dengan donasi-donasi kalian. Man, saya kasih tahu kau, teman. Saya kasih tahu kau. Sepanjang di TikTok ini saya tidak pernah bermasalah dengan donasi dan uang-uang. Tidak pernah. Ya, adakah saya membahas tentang donasi dan uang di sini? Kenapa tadi saya merepet? Karena apa? Saya tahu habis Edis tunjukkan apa suara itu langsung dia turun. Saya tahu itu. Habis dia tunjukkan itu dia langsung turun. Saya tahu. Makanya saya omong terus. Kenapa? Saya diam 1 menit pertama saya diam, tetapi dia putar ulang lagi. Saya tahu kenapa saya harus berbicara. Karena saya yakin dia habis langsung itu dia turun dia kabur. Karena apa? Pengalaman di bom-bom juga dia buat begitu. Ngomong sedikit langsung dia kabur. Nah, ini nggak ini loh. Nggak bagus loh, teman. Kalau mau selesaikan ini, ya kau naik ke atas, kita dialog baik-baik, omong baik-baik. Jangan langsung kau turun. Kau buang sampah lalu kau turun. Itu tidak bagus, teman. Saya nggak ribut, saya ingin diskusi baik-baik dengan dia. Dan bahkan saya mengajak, mau nggak Bang Edis kita diskusi di Superboy. Nggak mau kan? Dia nggak mau kan? Hai teman, kenapa? Pertanyakan, kenapa dia tidak berani? Ya, kenapa dia tidak berani? Ya, kembalikan. Nah, sini bukan bicara donasi, bukan. Room saya ini kita bahas tentang pengajaran, bukan bicara tentang donasi. Kalau kalian mau berdonasi, mau apa itu urusan kalian. Kalian mau bahas donasi itu urusan kalian, teman. Jangan di sini. Kalau kalian mau bahas donasi, jangan di sini. Di sini bahas tentang statement-statement yang kau keluarkan, statement-statement yang kau diksi yang kau keluarkan. Kita bahas itu saja. Kita ke itu, kita bahas di situ. Superboy malam ini kalau mau. Ya. Inilah teman. Tapi luar biasa loh, 3 pertanyaan saya 3 kali kamu nggak jawab, kamu saksi Jehovah nggak mau jawab. Itu sudah membuktikan ya siapa kamu, teman. Ya. Dan satu hal lagi, saya tidak ada hubungan dengan Bom-Bom, saya tidak ada hubungan dengan Rudi Yohanes. Ya, saya berdiri sendiri. Saya tidak ada urusan dengan 2 orang itu. Saya nggak menuduh. Coba kalian berpikir baik-baik. Saya bertanya, harusnya dia menjawab. Kalau dia bukan saksi Jehovah, dia langsung jawab aja, saya bukan saksi Jehovah. Ya kan? Gitu aja kan selesai. Ngapain saya masuk Islam? Saya percaya Yesus Tuhan. Kecuali saya percaya Yesus punya Tuhan, baru saya masuk Islam. Ngapain? RK masuk Islam saja. Ngapain saya masuk Islam? Saya percaya Yesus Tuhan kok. Kecuali saya percaya Yesus punya Tuhan, baru saya masuk Islam. Itu teman. Aduh, ini berat teman. Kalian gimana sih? Yang percaya Yesus punya Tuhan hanya Islam dan saksi Jehovah.
Iya, cuma dua pilihan. Kalau Kristen tidak mungkin percaya Yesus punya Tuhan. Lalu kalau bilang RK itu dogma RK. Tritunggal bukan doktrin, dogma. RK itu dogma RK. Tritunggal itu segala sesuatu tidak dibentuk dari dogma dan doktrin. Tuhan Yesus Enggak, saya pun mau diskusi baik-baik loh. Ya, saya mau diskusi baik. Nenek moyang. Kasar lagi tuh, nenek moyang. Kasar lagi tuh, nenek moyang. Itu kasar lagi kan. Kalian ini memang sih. Ya, ini parah teman. Ya, parah teman. Halo, shalom. Salve Bang Joseph. Bang Joseph, asli atau tidak nih? Asli atau mama eta nenek moyang? Ini Joseph atau enggak nih? Bro Jo, buka mic-nya bro. Iya, salve Bang RK, iya. Salve. Gimana Bang Joseph? Bang Joseph juga percaya Yesus punya Tuhan kah? Bang Joseph? Enggak lah, enggak mungkin lah. Ini bukan Joseph ini. Enggak ada kayak gitu. Ini bukan Joseph ini. Jangan nyamar lah bro. Mana? Coba cek. Beda suara. Astagfirullahaladzim. Beda suara. Coba cek. Oh iya betul. Lagi di mana? Betul ini. Asli ya? Oh ya asli. Asli. Bentar aku ganti bentar. Siap. Fix ini saksi Jehovah teman. Ya kita nggak tahu saksi Jehovah atau tidak, kita nggak tahu ya. Tapi kenapa kalau dia bukan saksi Jehovah tinggal jawab aja. Saya bukan saksi Jehovah. Gitu. Ya. Ini ketahuan nih teman. Ya. Ajaran dia seperti apa ini ketahuan teman. Ya. Kebenaran itu tidak ditentukan dari kuantitas. Kebenaran itu ditentukan dari kualitas. Oke. Nanti saya hubungi Superboy. Kan Edis tadi bilang ini kan diatur jadwalnya kan? Ya kan? Oke, saya atur jadwalnya. Oke, saya atur jadwalnya. Ya, saya atur jadwalnya ya. Ya, saya atur jadwalnya ya. Oke. Saya atur jadwalnya di ya. Kan Edis yang bilang. Oke, Edis yang suruh atur jadwal. Oke, saya atur jadwalnya, siap. Tinggal saya atur aja jadwalnya ntar. Ya. Halo, Sony. Bisa buka kamera, Sony? Shalom. Ya, shalom. Ada di bawah kau, Sony. Kau mau buka kamera kau? Di bawahnya kau. Naik ke atas bukannya kameramu. Mana sih? Dia mau menghujat. Oh, di bawah aja. Nah, kenapa di Superboy kan bagus? Ya, saya atur jadwalnya Superboy malam ini ya. Malam ini ya.
Malam ini atau malam ini juga bagus ya. Malam ini atau besok malam ya. Ya bolehlah malam ini atau besok malam ya. Malam inilah. Mau malam ini aja. Saya atur jadwal malam ini ya. Atur jadwal RK. Tadi Edis bilang. Bilang di mana nih? Edis bilang di mana? Tadi Edis bilang atur jadwal. Oke. Saya buat jadwalnya lah. Malam ya. Kalau bisa malam ya malam lah. Di Superboy kan? Tadi Edis TV bilang atur jadwal di Superboy. Oh yang tadi. Oh siap. Siap. Saya tunggu. Kan dia bilang atur jadwal. Tanpa konfirmasi. Oh, udah malam ini, guys. Ya. Malam ini gas ya. Saya memang kayak gini kok, sama Juma pun saya kayak gini. Debat sama Juma pun saya kayak gini kok. Saya hubungi Superboy dulu ya. Saya hubungi Superboy dulu, ya. Saya telepon Edis si Superboy, ya kita berdebat di situ ya. Saya atur malam ini, saya nggak tahu Superboy nggak aktif ini. Superboy nggak aktif ini ya, nggak aktif Superboy ini, nggak aktif ini Superboy nggak aktif ini. Ntar saya telepon Superboy. Ya, saya telepon Superboy, malam kita gas. Ya, saya hubungi Superboy ini ya. Tadi kamu bilang 1x2 percobaan, Edis bilang atur aja. Mana ada dia bilang atur aja? Harusnya kita deal-dealan, betul-betul kita deal-dealan. Ya. Ayo di Superboy gas gitu kan. Ya, oke, jam berapa Dis? Malam ini mau nggak? Nggak mau jawab. Edis bilang atur aja waktunya. Oke, gas, kita atur jadwalnya ya. Ya. Saya yakin Superboy nggak mau. Kenapa nggak mau? Kenapa nggak mau di Superboy? Siapa nih? Siapa? Ronggur. Ada nih. Kacangku coba. Kan dia juga mau kan? Halo? Halo, selamat siang. Selamat siang. Gimana? Gimana Bang? Islam atau Kristen? Ini Kristen Bang, tapi masih ada mau saya bertanya ini. Mas, Kristen apa? bisa nggak Bang? Saya lagi fokus dengan Kristen ini. Protestan. Fokus Yesus punya Tuhan atau ini? Kau percaya Yesus punya Tuhan? Kalau bagi saya enggak. Ya udah. Kau sepakat dengan Edis Yesus punya Tuhan? Enggak, Yesus itu Allah sendiri. Cuma dia diturunkan, dia datang di dunia itu merupai wujud manusia. Yang saya tahu.
Ya, tapi bukan punya Tuhan. Dia menciptakan segala sesuatu. Ya, berarti bukan punya Tuhan. Ya, Bukan punya Tuhan. kalau Yesus punya Tuhan, nggak ada. Oh, udah. Oke lah, Pak. Terima kasih banyak, Pak ya. Saya lagi fokus dengan itu soalnya ya. Ya, nanti saya buka live baru Abang boleh bertanya ya. Saya lagi fokus dengan yang ini soalnya. Lagi dengan urusan mau undang Edis debat ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes. Wow, kita itu sangat istimewa. Nah, saudaraku, para pencinta yang bahagia dan para pengikut Kristus yang setia, kita sudah sama-sama melihat, menyaksikan cuplikan video tadi. Saya tidak akan mengupasnya dan saya tidak akan memberikan reaksi apapun saudaraku. Yang jelas tadi kita sudah sama-sama melihat, kita sudah sama-sama mendengar. Apa yang Bapak Ibu dapatkan dari cuplikan video tersebut? Silahkan tulis di kolom komentar dan mari kita memberikan komentar yang bijak, memberikan komentar yang positif. Saudaraku, Amsal 15 ayat 1 berkata, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman atau meredakan amarah, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Amsal 15 ayat 26. Tuhan membenci segala pikiran orang jahat, tetapi bersukacita atas perkataan yang lemah lembut. Amsal 16 ayat 24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Amsal 31 ayat 26. Apabila ia berbicara, kata-katanya bijaksana dan lemah lembut. Di dalam Mazmur 55 ayat 21, mulutnya manis tetapi hatinya penuh dengan permusuhan. Kata-katanya lemah lembut tetapi di baliknya tersembunyi pedang yang terhunus. Mazmur 103 ayat 8. Ia murah hati dan lemah lembut, tidak cepat marah, baik hati dan penuh kasih. Mazmur 103 ayat 13. Ia bagaikan seorang bapa bagi kita, lemah lembut dan mengasihani orang-orang yang menghormati dia. Matius 5 ayat yang ke-5. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Ya, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena seluruh dunia yang luas ini menjadi milik mereka. Wow, Bapak Ibu. Yakobus 3 ayat 13. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, saya ingin membacakan sekali lagi Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut dapat meredakan amarah atau meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah atau membangkitkan marah. Saudaraku, silakan tulis di kolom komentar dan mari kita pergunakan komentar kita dengan baik, komentar kita dengan bijak. Di akhir video, saya ingin mengajak kita semuanya supaya kita tetap berteguh di atas fondasi iman yang benar. Terus bersaksi sampai Tuhan datang dan jangan pernah lupa untuk memberitakan firman Tuhan dan jangan pernah lupa untuk memberitakan Injil kepada mereka yang belum mengenal, kepada mereka yang belum mendengar, kepada mereka yang belum memahami dan mengerti. Kalau bukan kita, siapa lagi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus HaMashiach. Berwah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Muhtadin. Terima kasih.